Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Yang terhormat Bapak Dr. Andus Amali Putra, MPD, selaku dosen pembimbing mata kuliah seminar pembelajaran fisika. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi esensial dari radiasi elektromagnetik. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Putriani. Saya salah satu mahasiswa Universitas Negeri Padang, jurusan Fisika, Prodi Pendidikan Fisika. Nah, baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas dua buah materi esensial, yaitu ada spektrum elektromagnetik dan yang kedua ada sumber radiasi elektromagnetik. Nah, yang pertama kita masuk ke spektrum elektromagnetik. Nah, sebelumnya silakan diperhatikan dulu. Ini ada gambar televisi dan ada gambar orang yang sedang nelfon menggunakan telepon. Nah, mungkin kita bertanya-tanya, kenapa kita bisa menonton berita di TV yang disiarankan dari Jakarta di rumah kita? Nah, kita tahu bahwa jarak Jakarta dari rumah kita itu sangatlah jauh, dan kenapa kita bisa komunikasi dengan lancar dari jarak jauh? Nah, untuk itu kita akan membahas pada materi kali ini. Nah, jadi handphone dan TV tersebut menggunakan gelombang radio. Nah, gelombang radio dalam mentransmisi gelombang dari sumber hingga sampai ke pendengar. Nah, jadi gelombang radio ini merupakan salah satu dari gelombang elektromagnetik. Nah, selanjutnya gelombang radio itu merupakan gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang elektromagnetik itu merupakan gelombang yang merambat melalui ruang hampa, dan gelombang elektromagnetik ini termasuk ke dalam gelombang transversal. Nah, silakan diperhatikan, ini ada urutan spektrum gelombang elektromagnetik. Ada gelombang radio atau televisi, gelombang mikro atau radar, sinar inframerah, sinar tampak, sinar ultraviolet, sinar X dan sinar gamma. Nah, jadi dari urutan spektrum ini, gelombang elektromagnetik ini yaitu mulai dari frekuensi terkecil hingga frekuensi terbesar. Nah, jadi untuk frekuensi paling kecil itu ada gelombang radio atau gelombang televisi, yaitu sebesar 10 pangkat 4 Hz sampai 10 pangkat 8 Hz. Nah, yang kedua itu ada gelombang mikro atau gelombang radar, yaitu dengan frekuensi 10 pangkat 9 Hz sampai 10 pangkat 11 Hz. Nah, selanjutnya itu ada sinar inframerah, yaitu dengan frekuensi 10 pangkat 11 Hz sampai 10 pangkat 14 Hz. Nah, yang selanjutnya ada sinar tampak, yaitu dengan frekuensi 10 pangkat 5 Hz sampai 10 pangkat 16 Hz. Nah, selanjutnya ada sinar ultraviolet dengan frekuensi 10 pangkat 16 Hz sampai 10 pangkat 20 Hz. Nah, selanjutnya ada sinar X, yaitu dengan frekuensi 10 pangkat 15 Hz sampai 10 pangkat 21 Hz. Nah, dan yang paling panjang yaitu sinar gamma. Yaitu sinar yang paling frekuensinya paling besar, yaitu ada sinar gamma dengan frekuensi besar dari 10 pangkat 21 Hz. Nah, jadi inilah urutan spektrum elektromagnetik, yaitu mulai dari frekuensi terkecil hingga frekuensi terbesar. Nah, selanjutnya kita lanjut. Nah, ini adalah gambar dari spektrum elektromagnetik tadi. Nah, jadi ini ada panjang gelombang. Nah, dari macam-macam radiasi. Nah, kita lihat itu gelombang radio itu memiliki panjang gelombang yang panjang. Selanjutnya mikrogelombang, inframerah, tampak, ultraviolet, sinar X dan sinar gamma. Kita nampak sinar gamma tuh panjang gelombangnya sudah
sudah mulai pendek. Nah, selanjutnya kita lihat ini frekuensi. Nah, kalau dari frekuensi kita lihat bahwa radio frekuensinya 10⁻⁴ sampai 10⁻⁸, dan yang frekuensi yang paling besar itu adalah gelombang sinar gamma dengan frekuensi 10⁻20. Nah, selanjutnya kita lanjut. Nah, itu ada teori gelombang elektromagnetik, di mana gelombang elektromagnetik ini pertama kali ditemukan oleh James Clerk Maxwell. Nah, di mana teori ini berasal dari beberapa hukum dasar, yaitu ada hukum Coulomb, hukum Biot-Savart, dan hukum Faraday. Nah, untuk hukum Coulomb ini sendiri menyatakan bahwa muatan listrik dapat menghasilkan medan listrik. Nah, dan untuk hukum Biot-Savart menyatakan bagaimana arus listrik dapat menghasilkan medan magnet, dan sedangkan hukum Faraday menyatakan bahwa perubahan medan magnet dapat menghasilkan gaya gerak listrik atau disingkat juga dengan GGL. Nah, jadi Maxwell mengatakan jika perubahan medan magnet dapat menghasilkan medan listrik, hal sebaliknya juga dapat terjadi, yaitu perubahan medan listrik menimbulkan medan magnet. Nah, kita lanjut. Nah, Maxwell juga menyatakan bahwa perubahan medan listrik dan medan magnet ini menghasilkan gelombang listrik dan magnetik yang dapat merambat di ruang hampa. Nah, untuk kecepatan perambatan gelombang elektromagnetik bergantung pada permitivitas listrik dan permeabilitas magnetik medium. Nah, atau dirumuskan juga dengan C sama dengan 1/(epsilon)mu. Nah, di mana epsilon ini adalah permitivitas listrik dengan satuan Coulomb per nanometer kuadrat, dan sedangkan untuk mu inilah adalah permeabilitas magnetik dengan satuan ns kuadrat per c kuadrat. Nah, selanjutnya kita lanjut. Nah, di mana kita tahu bahwa gelombang elektromagnetik ini adalah gelombang yang terjadi karena adanya perubahan medan magnet dan medan listrik yang saling tegak lurus, serta keduanya tegak lurus pula dengan arah perambatannya. Nah, mungkin bisa diperhatikan gambar di samping ini, itu adalah gambar perambatan medan listrik dan medan magnet. Nah, yang ditunjukkan oleh panah di sini itu adalah bidang di mana medan listrik berada, dan sedangkan yang di sini ditunjukkan bahwa bidang di mana medan magnet berada. Nah, selanjutnya kita lanjut. Itu ada pembuktian hipotesis James Clerk Maxwell dengan percobaan Hertz. Nah, hasil percobaan Hertz ini mendukung sepenuhnya dari hipotesis Maxwell tentang gelombang elektromagnetik. Nah, dan Hertz ini juga menunjukkan bahwa gelombang elektromagnetik ini memiliki sifat yang dimiliki cahaya. Apa-apa saja sifat tersebut, yaitu dapat mengalami pemantulan, dapat mengalami pembiasan, dapat mengalami polarisasi, dapat mengalami difraksi, serta dapat merambat dalam ruang hampa. Nah, adapun hubungan antara cepat rambat atau C, frekuensi F, dan panjang gelombang yaitu lambda. Nah, di mana C sama dengan lambda dikali frekuensi. Nah, jadi C sama dengan lambda dikali frekuensi adalah antara cepat rambat, frekuensi, dan panjang gelombang ini memiliki hubungan, yaitu saling hubungan berbanding lurus, di mana semakin besar nilai C, nilai lambda juga akan semakin besar, dan nilai frekuensi juga akan semakin besar. Dengan bertambahnya nilai C akan bertambah pula nilai lambda dan frekuensi. Nah, selanjutnya kita lanjut. Nah, itu ada ini ada beberapa sifat dari gelombang elektromagnetik. Nah, apa-apa saja sifat dari gelombang elektromagnetik tersebut, yaitu yang pertama, gelombang elektromagnetik dapat merambat dalam ruang hampa, dan gelombang elektromagnetik ini merupakan ke dalam gelombang transversal, yaitu gelombang yang arah getar tegak lurus dengan arah rambat. Jadi, gelombang elektromagnetik ini dapat mengalami polarisasi. Nah, selanjutnya, gelombang elektromagnetik itu dapat mengalami refleksi.
refraksi dan interferensi dan difraksi. Nah, selanjutnya, gelombang elektromagnetik ini adalah gelombang yang tidak dibelokkan dalam medan listrik maupun medan magnet. Nah, selanjutnya sumber radiasi elektromagnetik. Nah, radiasi elektromagnetik ini merupakan kombinasi medan listrik dan medan magnet yang berosilasi saling tegak lurus dan merambat lewat ruang dan membawa energi dari suatu tempat ke tempat lain. Nah, radiasi elektromagnetik ini ada dua, yaitu ada radiasi alam dan radiasi buatan. Nah, radiasi buatan ini adalah radiasi yang dibuat oleh manusia sendiri, sedangkan radiasi alam ini adalah adanya karena dari alam tersebut. Nah, untuk radiasi alam ini ada sumber radiasi kosmik, ada sumber radiasi terestrial, dan sumber radiasi internal tubuh. Dan sedangkan untuk sumber radiasi buatan ini ada peralatan las menghasilkan pancaran sinar UV ultraviolet, telepon seluler atau HP, pesawat televisi, komputer, saluran udara tegangan ekstra tinggi atau disingkat juga dengan SUTED, ada alat laser, ada antena transmisi telepon seluler atau antena pemancar radio atau satelit bumi instalasi, ada microwave, dan ada lampu merkuri dapat menghasilkan ultraviolet. Nah, selanjutnya kita lanjut. Nah, jadi itulah pemaparan materi dari dua materi esensial dari saya. Mungkin sampai di sini dulu dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.